Ustaz, apa yang kita lakukan kalau kita disisihkan oleh masyarakat di sekeliling kita karena belajar sunnah, bahkan kita dianggap sesat dan aneh? Ini masalah klasik. Udah SMP harusnya gitu, klasik gitu ya. Saya sudah pernah cerita sama ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang Allah muliakan. Kasus kami para dai juga begitu. Kami sering dibilang Wahabi. Padahal yang ngomong Wahabi, saya balik tanya, apa sih Wahabi? Ya wallahu alam, gitu kan, juga nggak tahu. Jangan suka terpancing sama ucapan orang lain yang kita nggak melakukannya. Maka biasakan melakukan sebuah ibadah dengan dalil. Ketika orang mengkritisi, jawablah dengan dalil. Ustaz, bisa gak antum datang Ustaz, ana mau ngomong sama antum? Ya udah, anda datang, anda ngomong nanti. Ustaz, di keluarga kami Ustaz, ini aib nih kalau begini. Enggak Ustaz, ini mah sharing kan. Iyalah. Keluarga kami itu punya kebiasaan tiap malam Jumat kumpul. Itu ratusan tat keluarga kumpul kan. Semua ikut ngaji Yasin. Oh subhanallah Ustaz, bubarin Ustaz, bubarin. Seneng Ustaz bonyok. Alhamdulillah, itu orang bisa kumpul tanpa broadcast 100 orang. Subhanallah. Tiap malam Jumat Ustaz. Subhanallah. Bubarin Ustaz. Enggak, gitu ya. Gini saja sudah. Ini mau apa? Ya tolong Ustaz, gimana solusinya? Gini. Ini kejadian langka sebenarnya ya. Ngumpulin orang 100 orang tanpa broadcast untuk perbuatan dosa, gitu ya. Kita pengajian saja apa capek ngumpulin, betul ya. Ini nggak disuruh ngumpul dia. Udahlah ginilah. Izinkan saya untuk ikut dengan mereka. Saya pengen ngaji Yasin dan saya pengen setelah ngaji saya menerjemahkan surat Yasin. Kalau diizinkan begitu saya mau, kalau enggak saya enggak. Kasak-kusuk, ya dah. Kapan lagi kita selama ini ngaji nggak ada yang nerjemahin kan? Sudahlah, berjalanlah. Tak terasa sebulan itu Yasin selesai ditafsirkan. Berarti 4 minggu, 4 kali malam Jumat selesai. Dan jamaah senang karena baca paham. Oke jamaah, gimana? Bulannya akan datang kita ulang lagi Yasinnya. Apa gimana? Surat lain dong Ustaz. Berarti mulai bulan depan enggak Yasin lagi. Islam ini enggak merubah, cuma mewarnai. Islam ini enggak merubah, cuma mewarnai. Setiap tahun di masjid sini ya Allah Ustaz, hampir 1000 orang kumpul acara maulid Ustaz. Kita ngumpulin dakwah tabligh 1000 orang, langka. Kejadiannya langka sekali. Ada media nih 1000 orang kumpul. Oke lah. Ya kita dakwahkan dengan bahasa kita dengan mudah. Bagaimana caranya? Dan tahun depan tidak lagi terjadi itu. Bukan tidak bisa sekali. Cuma ingat ya, kita menyampaikan dengan cara yang baik. Memang resikonya pertama kali kita datang ini, waduh, ya mau bilang apa, masuk ke sarang penyamun. Saya datang ini kisah nyata Bu. Saya datang pakai motor ke tempat tersebut. Ada yang teriak, Ustaz Subhan datang. Sallu ala nabi, bangobang. Saya disambut sama ketimbring. Saya nengok ke belakang nih, ada yang udah ngaji belum, urusannya tahjir urusannya. Saya bilang, aduh, ini maju kena, mundur kena. Saya bilang begini, Allah Karim ya Rahman ya Rahim. Udah datang, saya datang dah, ketimbring dah saya datang. Orang pada berebut cium tangan, saya kasih, siapa lagi yang mau? Sekalian dah. Sampai saya ke masjid, saya bisa ngelihat mana itu pentolannya Pak Kiai itu. Betul, ternyata kelihatan tuh yang pakai sorban hijau, pakai udeng-udeng dia itu. Yang agak sipit ngeliatin saya begini, dia itu. Saya senyum, saya salat tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, saya duduk samping dia. Dia masih ngeliatin saya aja. Terus dia bilang, Wahabi ya? Wahabi? Sok tahu sih.
Wahabi ente, tahu ente sebenarnya. Nggak lama pembawa acara bilang Ustaz sudah naik mimbar sudah. Saya ngomong sejam setengah tuh, saya ngomong mulai jam 9-an ya, sekitar jam setengah 11-an selesai. Turun saya dari mimbar, selesai saya ceramah, duduk lagi saya samping itu Pak Kiai. Dia lihat saya senyum, dia gini kan, dia pegang paha saya begini. Kalau Wahabi begini oke dah. Wahabinya nggak hilang, cuma nambah oke doang begitu. Itu PR. Ya mau bilang apa? Kita nggak bisa rubah ucapan orang dong, ya. Tapi kita bisa warnai dia dengan kebaikan kita. Rasul dikatakan penyair gila kan. Rasul dikatakan orang bodoh yang banyak menghayal. Rasul nggak berubah, ya, nggak terpancing sama kasak kusuk orang. Terus dia dakwahkan manusia. Rasul sampai ditimpukin, kita nggak ada usah ditimpukin, ada di balik papan ditimpukin, nggak ada kejadiannya. Ya artinya lebih mudah lah zaman sekarang ketimbang zaman Rasul. Ketika Nabi ditimpukin, Nabi tetap nggak membenci mereka yang nimpuk. Nabi mengatakan, Allahumma ya Allah, inni askudu fafu quwati wa qillati hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man taqiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwin malaktahu amri. In lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Walakin afiyaka awsawli. Ya Allah, ku adukan keluh kesahku ini padamu ya Allah. Kau Tuhan orang yang lemah, kau Tuhanku. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, kau Rabbku ya Allah. Lindungi aku, jaga aku dari caci maki orang tersebut ya Allah. Yang penting jangan sampai engkau yang marah ya Allah. Cukuplah sudah. Nabi mengadu seperti itu. Nah kita jangan terpancing. Ya, jadi ini kan yang jadi masalah nih kadang-kadang sih wallahu alam, ini mah cerita kadang-kadang ya kan. Kadang-kadang begini ya. Kita ini jadi orang yang berubah, bukan kita yang dulu. Kita ini dulu waktu belum ngaji tuh seru, orang senang sama kita. Ya kita seru, ketawa, asik gitu, orang senang. Pas kita udah ngaji langsung berubah. Kenapa? Ada apa? Oh gitu. Orang nggak demen. Tetap jadi orang yang ceria, orang yang baik, ramah. Itu orang senang. Dan harusnya agama membuat kita seperti itu gitu loh. Nggak membuat kita jadi orang yang merasa pandai. Ini yang sangat disayangkan sekali. Karena ada orang yang memang butuh dijemput bolanya, bukan ditunggu bolanya. Ya. Nggak nyangka loh, kita nggak nyangka loh. Banyak kejadian-kejadian yang unik. Kalau para dai itu banyak ngalamin kejadian. Yang kadang-kadang nggak nyangka ternyata artis, totonya datang pengen mendalami agama, totonya politikus pengen, banyak sekali. Banyak sekali kasus seperti itu. Kenapa? Hidayah menurut Allah, hidayah dari Allah. Tugas kita cuma menyampaikan saja. Nah kalau tingkah laku kita ini ikhlas, orang yang melihat pun bisa terdakwahi. Tapi kalau tingkah laku kita nggak ikhlas, nggak akan pernah sampai agama pada mereka.